Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nurbaiti dengan NIM 1930103064 akan membahas mengenai komunikasi formal dan non-formal. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut aturan dari organisasi atau perusahaannya. Yang kedua yaitu komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar teman sejawat atau bergosip. Materi yang kedua yaitu perbedaan komunikasi formal dan non-formal. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu informasi mempunyai sanksi resmi, tegas, dan jelas. Yang kedua, komunikasi dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu secara resmi. Yang ketiga, ada prosedur tertentu. Yang keempat, objek pembicaranya tentang masalah organisasi atau masalah proses penyelenggaraan kerja. Yang kelima, media yang sering digunakan adalah surat. Yang keenam, komunikasi formal datang dari orang yang mempunyai wewenang, dan komunikasi ini berlangsung dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Contohnya yaitu misalnya rapat dan konferensi kerja. Sedangkan untuk komunikasi non-formal yaitu yang pertama, waktu dan tempat tidak menentu. Kedua, tidak ada prosedur yang mengikat. Yang ketiga, tidak ada hierarki tertentu. Yang keempat, objek pembicaraannya tidak menentu. Yang kelima, diwujudkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi formal dan non-formal. Ciri-ciri komunikasi formal yang pertama yaitu arus komunikasi ke bawah lebih banyak daripada ke atas. Berarti prakarsa mengadakan komunikasi lebih banyak dari atas atau pimpinan. Yang kedua, tujuan komunikasi terkait dengan kepentingan dinas. Yang ketiga, cara penyampaian pesan lebih banyak tertulis ataupun dalam rapat resmi. Selanjutnya, ciri-ciri dari komunikasi non-formal yaitu yang pertama, komunikasi non-formal muncul karena saluran formal yang tersedia terhambat. Yang kedua, sengaja dipilih ketika suatu pesan tidak memungkinkan disampaikan secara formal. Yang ketiga, lebih banyak berupa komunikasi lisan. Yang keempat, penyebaran pesan sulit dikendalikan. Yang kelima, kadang-kadang sengaja dipilih untuk menentang keakuan birokrasi. Selanjutnya, contoh komunikasi formal dan non-formal. Contoh komunikasi formal yang pertama itu komunikasi pada pertemuan formal. Yang kedua, rapat perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, komunikasi direktur dengan bawahan yang terkait arahan kerja. Selanjutnya, contoh komunikasi non-formal yang pertama, komunikasi antar staf. Yang kedua, komunikasi di luar organisasi. Yang ketiga, komunikasi kerabat kerja yang sudah akrab. Mungkin itu pembahasan mengenai komunikasi formal dan non-formal. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.